turnamen Mas, turnamen Piala Wali Kota. Oh, namanya turnamen Piala Ya, Wali yang Kota, diadakan oke. oleh Tri Risma hari ini ya. Ya. Waktu itu Bu Risma itu ingin memberangkatkan 10 pemain ke Liverpool Inggris. Jadi ada kerjasama pemerintah Surabaya sama pemerintah kota Liverpool gitu Mas. Oke. MU nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Pemainnya Bapo semua. Gimana? Wah, Onana ini sering blunder. Sering blunder ya. Wah, Parah-parah. kurang masuk. Kebanyakan mancing mungkin. Oke. Halo Sobat Ukor, kembali lagi bersama Ukor Media Podcast Season 2. Perkenalkan, nama saya Robi, selaku host terbaru pada Ukor Media Podcast kali ini. Jadi di sini kita bersama narasumber menarik nih dari EPA Persebaya U20 yang mana juga berkuliah di UINSA. Nah, langsung saja kita perkenalkan. Mungkin dari yang tengah dulu nih, namanya siapa, Mas? Oke. Nama saya Bima Putra Brahmatio. Mungkin beberapa anak juga memanggil saya Bimo Mas ya. Bimo. Iya. Oke, Mas Bimo. Saya dari Prodi HI semester 5 angkatan 22. Angkatan 22. Mungkin yang wajah silakan. Ya, nama saya Adityo Dwi Mahendra dari Prodi Manajemen semester 2. Oke, Mas Bimo dan Mas Adityo. Nah, Mas Bimo dan Mas Adityo ini gimana kabarnya kali ini? Bima aja. Bima aja. Bima, jangan Bimo. Bimo. Ya. Bima apa Bimo? Bima. Mas Bima sama Mas Adityo. Putra. Yang benar. Mas Udah. Bima sama Mas Bima, Adityo Bima. ya. Ini Bima. gimana kabarnya kali ini? Kan cuacanya panas nih di Surabaya. Ya, alhamdulillah sih sehat sampai detik ini Mas ya. Detik ini. Ya, mungkin rekan saya ini enggak tahu sehat apa enggak. Alhamdulillah sehat Oke, walafiat. oke. Hari ini jadwalnya mau ngapain nih hari ini? Ya, kebetulan nanti sore ada latihan sih jam Latihan? 3-an. Habis gini berarti ya. Iya. Oke. Ya mungkin langsung aja aku mau tanya-tanya sedikit nih, ngulik-ngulik sedikit Oke. dari kedua narasumber kali ini. Dari awal karirnya Bima dulu teh. Ini gimana? Apakah sudah di Persebaya, di EPA ini dari kelompok umur sebelumnya atau bagaimana? Dari umur berapa di Persebaya EPA ini? Ya, mungkin cukup menarik ini ya. Wah, ini agak panjang teman-teman Ukor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Jadi mungkin kalau ditanya dari kelompok umur berapa Mas ya? Dari saya masuk di Persebaya itu di usia 15 tahun, kemudian 19. di 16 itu EPA 16, EPA Elite Pro Academy. EPA kan Elite Pro Academy ya. Elite Pro Iya. Academy U16 itu sempat mau jalan tapi terkendala Covid. Oh, terkendala Ya, Covid sama, pada saat sama itu. kayak Mas Ade ya kemarin. Sama terus waktu Covid itu alhamdulillah masih jalan, tetap jalan. Di kelompok usia U18. Umur saya waktu itu masih 17 tahun. Ya sama bareng sama itu juga bareng juga. Oh, berarti bareng ya untuk masuk EPA-nya juga. Bareng Kurang terus jam terus pada tahun 2021 ya. 2021 itu U18, kemudian baru saja kemarin ini kami pulang dari Elite Pro Academy U20 selama bulan apa? Bulan September, sekitar bulan bulan September. September. Oke. Berarti dari kalian berdua ini pastinya sudah kenal lama ya? Atau gimana? Teman SMA atau gimana? Teman dari kecil, Dari kecil? SD. Dari SD apa SD. SMP? SD. Dari SD. Oke. Dari SD kita itu satu SSB, cuman nggak Ya. satu sekolah. Waktu SMP kita satu sekolah. Berarti dari SD. Dari Bimo sama Adityo ini suka sepak bola itu dari apa? Dari TK atau dari bayi sudah suka main sepak bola? Mungkin dari Mas Adityo dulu sekarang. Ya, saya suka sepak bola itu dari kakak saya. Dulu kakak saya kebetulan juga kiper ya. Kiper. Iya, saya juga kiper. Saya dulu sering ikut turnamen kakak saya di luar kota gitu-gitu. Makanya saya suka sepak bola gara-gara kakak saya. Berarti yang menginspirasi dari kakaknya, jelas. Iya, betul. Kalau Mas Bimo, siapa yang menginspirasi atau yang mendorong untuk kali ini bermain sepak bola, suka sepak bola? Ya saya sama kayak Adityo.
kakak saya juga yang menginspirasi. Soalnya kakak saya kan cowok ya, suka lihat sepak bola mas. Kalau Ya. dulu waktu kecil itu nonton sepak bola itu kakak saya sama kakek saya. Kakak sama kakek. Ya tapi saya itu nggak suka gitu loh mas. Terus lama kelamaan kok lihat sepak bola itu kayaknya ya menarik, enak juga kan ya. Coba main-main. Terus akhirnya ketemu orang diajak ikut latihan SSB di lapangan gitu. Ya. Ya saya ikut aja gitu. Oke, berarti posisinya sebagai apa ini? Ini kan kiper. Kalau Kiper. Mas Bimo posisinya di EPA ini jadi apa? Gelandang penyerang atau apa nih? Ya saya di gelandang mas, gelandang serang. Gelandang serang. Mungkin dulu saya di gelandang bertahan, cuman sekarang lebih cocok di gelandang serang mas. Oke oke. Tanya-tanya lagi nih, sepanjang Mas Bimo sama Mas Adityo ini main sepak bola, apa momen yang sekiranya itu paling berkesan? Entah pada saat mencetak gol atau saat apa nih pada saat sepak bola ini yang momen paling berkesan? Mungkin Mas Bimo dulu deh, yang megang gimana? Kalau momen yang paling berkesan. berkesan atau pengalaman saya yang paling berkesan ya. Saya pernah berangkat ke Inggris mas, waktu Wah, SMP. Keren nih. SMP kelas 3. Harus Ya, itu pengalaman yang diulik-ulik lagi. sangat berkesan bagi saya. Kalau Mas Adityo nggak tahu apa ini. Ya saya itu waktu berkesan itu waktu juara 2 di Dispora. Itu ketemu Marcelino, klubnya Marcelino. Kurang Ya. lebih gitu. Saya dilihat sama orang tua, terus sama saudara-saudara. Saya ya kurang lebih begitulah. Oke, kita kembali lagi guys. Ini kan udah ada makanan, kita makan dulu kali ya, nyantai aja sambil tak tanya-tanyain. Nggak gitu dong. Ayo, minta tolong. Kira itu. Aku pengen ngulik-ngulik lagi sih. Tadi kan Mas Bima katanya sempat main di Inggris juga. Terus di Mas Adityo kan juga apa lawan timnya Marcelino ya. Mungkin aku pengen ngulik-ngulik lebih dalam lagi. Mungkin dari Mas Bima dulu. Gimana? Ceritakan pengalaman secara mungkin detailnya lah di Inggris itu ngapain aja, terus kultur shocknya main di Inggris. Nah ini aku pengen tanya-tanya lebih dalam nih. Gimana Mas Bima? Ntar. Punya mas. Ngunyah, silakan. Oke. Jadi awalnya itu ada turnamen mas, turnamen Piala Wali Kota. Oh namanya turnamen Piala Ya, Kota, yang diadakan oke. oleh Ibu Tri Risma hari ini ya. Ya. Waktu itu Bu Risma itu ingin memberangkatkan 10 pemain ke Liverpool Inggris. Jadi ada kerjasama pemerintah Surabaya sama pemerintah kota Liverpool gitu mas. Oke. Ada 10 anak yang berangkat termasuk satu pemain timnas dulu yang namanya Supriyadi, juga main di Persebaya juga, Supriyadi. Ya. Itu rekan saya juga waktu ke Inggris kemarin. Oke. Jadi awal mulai ke Inggris itu sempet kaget ya mas, karena saya Gimana belum pernah ke luar negeri kan sebelumnya. Jadi kayak kaget gitu loh, cuaca di sana itu dinginnya itu dingin banget gitu Dingin loh mas. banget. Jadi kalau setelah datang hari pertama di sana itu langsung latihan itu waktu latihan itu dadaku yuk sesek gitu mas. Sesek ini. Soalnya waktu nafas kita ambil nafas itu di sini tuh dingin mas. Dingin. Sampai dada itu dingin. Kelap-kelip berarti ya, Dodon. Kadang. Kelap-kelip John. Oke. Terus Ada lagi. culture shocknya di sana itu ya mungkin sama pelatih di sana udah dijelaskan ya, karena budaya sepak bola di Inggris itu budayanya itu keras juga kan. Kalau di sini kan kita itu terlalu ya mainnya itu terlalu lembut lah kalau saya rasa itu. Ya. Tapi di sana itu orangnya itu keras-keras gitu mas. Jadi kita itu waktu nonton pertandingan mereka, pertandingan yang tim senior mereka itu waktu kick off pertama itu mas, ketika passing itu yang misal ini yang tengah yang striker passing ke gelandang ya, yang sayap kiri kan ketemu sama sayap kanan lawan ya, itu udah dorong-dorongan mas, meskipun nggak ada bola dia. Jadi keras, memang keras, cuman nggak kasar mereka gitu, keras emang Keras tapi nggak kasar, intinya Iya. di situ teman-teman. Terus juga main di sana ya, pertama yang paling bagus ya lapangan, terus lapangan di sana itu juga rata, terus empuk gitu loh mas, Empuk enak ya? mungkin Oke. kalau buat jatuh diving bukan ya enak lah pokoknya. Jadi kalau buat selebrasi yang cus gitu itu nggak sakit ya ini ya? Sakit mas. Oh masih sakit? Jatuh, Oh. ya jatuh, nyosok, nyosok. Siapa tahu lapangannya kan katanya lebih bagus. Ya bisa kalau agak-agak basah gitu. Agak-agak basah gitu Kalau ya? hujan turun mungkin bisa basah. Oke. Ya terus akhirnya Mas Adityo aja. Nah Mas Adityo, ya moga Mas Adityo gimana
pengalamannya yang katanya lawan Marcelino itu tadi? Ya saya gak panjang-panjang sih. Asik. Dulu Gimana? itu waktu final Piala Dispora kalau nggak salah, tahun 2016-2017 lawan klubnya Marcelino. Gimana? Ya waktu itu saya ikut klub Surabaya Bersatu, terus Marcelino ikut Bintang Timur. Di situ klub saya kalah 3-0 melawan timnya Marcelino. Dilihat sama orang tua saya, saudara-saudara saya, ya saya paling berkesan lah saat itu Pada saat dilihat itu ya? oleh orang tua sama saudara-saudara, kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Di sini kita habis mendengarkan pengalaman keduanya dari atlet-atlet Persebaya Eva kita. Aku tapi mau tanya Mas Bima, masih ada yang tak tanyain sekali. Itu pada saat di Inggris ya, Ya. pelatih yang nginstruksiin itu Mas Bima gimana? Paham apa enggak? Kan harusnya itu pelatihnya ngambil dari Inggris atau gimana? Pelatihnya itu dari Inggris, Mas. Dari Inggris. Dari Bisa bahasa Inggris. Yo, Kayak misal Sintayong sama pemain Indonesia kan ada translatornya. Ya. Di situ juga ada translatornya atau gimana? ada Oh, tetap ada ya? tetap ada. Cuman ya kita paham lah dikit-dikit. Ya meskipun orangnya bicaranya terlalu cepet gitu bahasa Inggrisnya, kita ada translatornya Ada gitu. translatornya. Oke, kayaknya narasumber dua kita ini banyak koneksi dengan pemain-pemain yang terkenal ya. Mungkin aku pengen tanya pemain idolanya dari Mas Bima sama Mas Adityo ini, mungkin skalanya dari pemain idola di Indonesia dulu. Nanti aku pengen tanya-tanya yang di dunia kan pasti kalau nggak CR ya Messi ya. Kalau nggak klub favorit lah MU lah. Aku sih MU ya. Kalau mungkin pemain-pemain favorit di Indonesia kira-kira siapa nih kalau dari Mas Bima? Kalau saya itu dulu Mas ya. Dulu itu ada Evan Dimas. Evan Kalau saya Dimas. itu. Soalnya ya posisi saya seperti Evan Dimas dulu. Gelandang Bertahan dulu kan Evan gelandang Dimas bertahan ya. ya? Gelandang Oke. bertahan terus sekarang ya apa ya? Belum nemu lah siapa Belum nemu. yang Kalau timnas sekarang masih belum ada idolanya berarti ya? kalau Kira-kira. timnas sih ya beberapa sih bagus, cuman belum yang sampai ya belum mengidolakan. ya. Kalau Evan Dimas juga dulu kan karena disaranin sama pelatih saya buat lihat Evan Dimas, terus lama-kelamaan saya kok ya bagus juga mainnya, enak terus gitu kan. Terus saya contoh prinsip-prinsip dia bermain juga. Oh, berarti alasannya mengidolakan Evan Dimas juga emang dari permainannya yang ngotot dan lain-lain sehingga Mas Bima mengidolakan pemain tersebut. Ya betul. Oke. Kalau Mas Adityo gimana? Idola saya saat ini di Indonesia ya Hernando Ari. Hernando Ari. Iya. Oh, sama-sama posisi kiper soalnya. Soalnya kiper terus Persebaya juga. Persebaya juga. Oke. Kalau di skala yang lebih luas, entah ya skala dunia lah jelasnya. Kalau dari Mas Adityo kira-kira siapa? Kalau di luar negeri ya tentu saja David De Gea karena David De saya Gea. GGMU. Kita sama-sama GGMU tuh. Oke, GGMU. Oke, GGMU. Ini City kelihatannya. Oke. Kalau Mas Bima, David De Gea. Barcelona bosnya. Barcelona saya. Oke. Berarti klub favoritnya jelas ya. Oh, iya. Manchester United, Barcelona. Oke. Pemain favorit nggak ditanya saya. Pemain favorit apa Barcelona? Iya jelas, Lionel Messi. Lionel Messi. Iya bener. Oh, yang anak FIFA katanya. Bukan. Bukan dong. Bukan. Anak orang. Anak orang. Kalau pemain MU yang sekarang kan kelihatannya MU lagi terpuruk tuh. Wah, kita sedih nih. Yang sekarang MU nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada, pemainnya babo semua. Gimana Mas Andre Onana? Wah, Onana ini sering blunder. Sering blunder ya? Wah, Parah-parah. kurang masuk. Kebanyakan mancing mungkin. Oke. Kalau pemain MU sendiri pengennya kan habis gini kan musim selesai ya, jelas. Pengen sekiranya kalau kamu di posisi menjadi pelatih MU kali ini, kira-kira bakal masukin siapa nih? Masukin Mas Bima atau gimana kira-kira? Terutama di posisi belakang back. Back ya? Back kan pada babuk semua. Terutama Harry Maguire itu sering blunder. Waduh, parah itu guys. Harry Maguire. Berarti apa kira-kira? Kalau saya jadi pelatih ya saya mau ngerekrut siapa ya? Virgil van Dijk. Van Dijk, betul. Dari Liverpool. Rizky Ridho, penyanyi. Rizky Ridho, bukan. Rizky Ridho satunya. Yang dangdut kan?
Bukan. Oh bukan. Main timnas, Bo. Oh main timnas. Main timnas. Siapa? Mungkin yang Terus dari gelandang, saya ingin merekrut Mas Bima Woi, untuk menjadi jelas. menggantikan Casemiro. Isi masih. gak tidur Ya. sama ya. Yes. Udah. Kalau Mas Bima Apa ini pertanyaan? Barcelona. Kayak kalau misal saya jadi Xavi ya. Xavi Bima Hernandez. Yo anjas. Arthur Nes gimana? Kalau apa ya Barcelona itu ya menurut saya sih di posisi gelandang itu cukup Oke. ada yang kurang lah. Kalau di belakang sih ada Jules Koundé, ada Ronald Araujo, bek kanan juga ada siapa itu namanya? Cancelo, terus Ya, di kiri ada Cancelo. Alessandro Balde, gelandang juga ada Frenkie de Jong, Pedri sama Gundogan. Kalau saya sih ya kasih dikit lah, ada De Jong, Gundogan sama kalau bisa ya De Bruyne lah. Ada De Bruyne tengah. Terus di depan itu mungkin ada ya Lewandowski, mungkin menurut saya itu kurang ya karena faktor usia juga kan. Terus ya, berarti yang perlu dibenahi dari sisi depannya. Ya, striker. Kira-kira mau membeli Højlund atau enggak nih? Oh, jangan Haaland. Kurang ya? Kalau bisa ya itu ya. Siapa itu namanya? Siapa? Mbappe. Oh, jangan. Agung itu Bukan. terlalu beringas orangnya. Beringas, Mbappe ya. Tapi kan Mbappe. Mbappe kan sudah jelas nih, bukan rumor lagi. Sudah mau ke Real Madrid. Ya Gimana? nggak apa-apa lah. Maksudnya ya kalau nggak ada Mbappe mungkin ada beberapa striker ya, ada Haaland itu contohnya tadi. Terus mungkin ada yang bisa false nine mungkin yang False bisa nine. narik-narik ke Ya, belakang gitu. ya. Kayak Rafael Struijk gitu mungkin. Oh, Rafael Struijk. Ya. Rafael Struijk versi Barcelona. Terus sayap kanan sayap kiri oke lah, ada Lamine Yamal. Sayap kanannya kurang deh, sayap kanan sama sayap kiri. Sayap kanan sayap kiri ada Rafinha, kanan mungkin ada siapa ya? Ada Muhammad Salah lah, bisa lah. Oh, Kalau bisa loh ya, boleh, kalau boleh, bisa. Seandainya nih jadi Seandainya. pelatih kan, jadi Seandainya. pelatih. Oke, bagus lah. Itu tadi dari sepak bola skala dunia. Kalau dari sepak bola UINSA sendiri, gimana nih pendapatmu tentang sepak bola UINSA? Mungkin dari Mas Bima dulu nggak Ya, Pak? sepak bola UINSA ya. Saya rasa dari saya masuk itu sudah cukup bagus ya. Udah lumayan Mungkin, ya, terstruktur berarti. saya masuk lagi, saya juga menjabat jadi lead bank di sepak bola. Saya membawa pemain kelas dunia, top dunia. Siapa tuh? Adit Yun bisa main. Tapi TGA versi UINSA. Terus ada juga beberapa teman-teman saya dari EPA Persebaya yang U18 contohnya Yang- seperti Randy. Mm-mm. Terus saya kemarin itu lead bank sama Faris ya, Faris Ya, Gembeng. Faris Gembeng namanya ya. Terus saya itu ada sekitar 8 sampai 9 anak lah yang saya ajak masuk ke Winsa karena saya lead bank kan di situ ya. Saya masuk dia mau. Akhirnya ya banyak pemain-pemain dari Winsa juga ada yang berkarir di Liga 3. Terus keren-keren ternyata. ya karena kemarin ada juga senior kita itu Mas Dwiki yang dulunya ya sama kayak kita Oh ya, EPA Mas juga. Dwiki tahu. EPA juga EPA 20 juga. Terus sekarang main di Deltras. Oke, kalau mungkin dari Mas Adityo gimana nih tentang sepak bola UINSA? Alhamdulillah masuk UINSA karena agen Bima. Terima kasih. Agen Tembako. Agen pemain. Kalau sepak bola UINSA saat ini ya alhamdulillah cukup merata ya pemainnya ya. Semoga di event-event yang akan datang bisa mendapatkan juara, Amin. bisa membanggakan UINSA. Amin, jelas amin. 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 Wih, UINSA banget ya. Tadi kan banyak ketawa-ketawa lah, banyak canda hahaha. Aku pengen tanya nih, sedikit deep gitu ceritanya, deep talk. Aku pengen tanya, pernah nggak kalian ini ngerasa capek atau ngerasa mundur di sepak bola, di dunia sepak bola? Mungkin ini lingkupnya baik di Persebaya EPA maupun di sepak bola UINSA pastinya. Jadi kayak pernah ngerasa jenuh atau capek, males main bola, pengen pacaran misalnya. Nah, mungkin dari Mas Adityo sendiri gimana kira-kira? Pernah nggak ngerasa jenuh sebagai seorang atlet? Kalau capek ya pasti ya, tapi kalau untuk mundur ya janganlah karena sudah berjalan sejauh ini masa mundur, gak mungkin. Gitu. Ya kurang lebih begitu. Kurang seperti itu. Kalau Mas Bima gimana? Wah, ini Saya nggak pernah capek Mas, pantang Oh, menyerah pernah- mundur. pantang menyerah. Pantang menyerah maju terus. masih terus. Low spread. Oh, udah. Enggak. Gimana? Ya, Jawaban yang kalau- serius dong, Mas. Kalau capek sih dibilang capek ya, capek Mas ya. Kalau ada juga di mana titik kita itu jadi pemain itu pastinya
bosen ya mas, kok sepak bola itu gini-gini aja, kan namanya juga atlet ya. Kok udah beberapa tahun kita nggak bisa tembus ke tim utama, contohnya seperti itu ya. Ya mungkin kita harus sabar jadi atlet, kita juga harus bisa punya motivasi dalam diri sendiri untuk motivasi diri kita sendiri buat bangkit dari ngelawan rasa malas itu. Rasa malas itu susah banget itu. Susah itu. Karena ya harus dari diri sendiri, karena kita juga main bola juga dari kita umur 7 tahun sampai umur 20 tahun ini hampir 13 tahun Mas ya. Ya 13 tahun ya. 13 tahun kita main bola, masa kita juga mundur gitu aja. Nggak rela lah rasanya. Jenuh boleh, mundur jangan.